Aku minta maaf. Iya, gue maafin kok bro, gue maafin, gue personal sebagai atas nama gue pribadi, gue memaafkan. Thank you bro ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa temenan ya bro. Tapi, Amin bro. tapi masalah lu sama Erika, gue nggak bisa ikut campur terlalu jauh. Gue cuma bisa menyampaikan kalau gue masalah sama lu sudah kelar. Oh iya boleh. Oh, proses hukum yang sama DJ Panda ya? Hati-hati Mbak R, tunggu sini ya. Yang dilaporkan ini satu orang atau ada kemungkinan? Atau ada satu orang. Cuma DJ Panda doang ini. Halo teman-teman, kali ini aku punya produk namanya parfum Tiden Co yang aromanya itu manis banget. Ini cocok banget kalau kalian suka party, suka main malam atau ngedate sama cewek. Nah, aku bisa nyaranin aroma-aroma manis. Kenapa aroma manis? Karena tahan lama. Tapi buat kalian yang gak suka aroma-aromanya terlalu kuat, strong, aku punya juga produk Hin yang aromanya itu lebih fresh. Nah, aku juga lagi check out produknya parfum dari Erika, mungkin bisa ditampilin ya. Nah, dia kan punya aroma seger sama manis. Aku lebih suka tipikal orang yang seger-seger ya. Itu aku lagi check out yang warna putih, cakep banget. Nah, kalau teman-teman yang pengen barengan parfumnya kayak Erika ataupun aku, langsung aja check out, linknya ada di deskripsi. Dan tidak lupa juga aku punya produk keripik yang ukuran besar, sedang dan kecil buat nemenin kalian nonton. Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas yaitu Brevi itu menelepon DJ Panda. Apa sih isi percakapannya? Ya, kita dengerin isi percakapannya apa. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Nah, setelah semuanya kita dari tadi ngobrol, poinnya adalah gue pingin masalah kita berdua minimal. Gua dan lu di dua objektif tadi, yang masalah lu di WhatsApp grup menghina Erika beramai-ramai itu, dan juga video memparodikan Ibu Hamil. Menurut gue mau menyelesaikan ini sama lu berdua. Tapi gue di sini berbicara atas nama Brevi, bukan atas nama Erika ya. Jadi balik lagi, kalau gue pengennya, menurut gue ini udah gone too far, udah sampai nyerang orang tua lu di TikTok, udah sampai ngata-ngatain bapak lu. Gue nggak suka itu juga, jujur. Gue pengennya memang elunya kena ganjaran yang seimbang lah ya dengan apa yang lu lakukan. Kena sanksi sosialnya juga udah, kena cancel kerjaan juga udah. Menurut gue ini udah lebih dari cukup. Gue cuman pengen lu kedepannya belajar lebih dewasa lagi dalam bersikap. Terus juga mungkin lu tanamkan mindset di otak lu. Bahkan gue udah ngomong dari awal kita teleponan kan Panda. Bro, di nightlife yang penting attitude. Di nightlife tuh gini-gini kecil nightlife tuh. Tapi mungkin lu lupa itu. Lu lupa omongan gue yang gue udah pernah ngomong pertama banget kali kita teleponan dan kenal. Saya tuh masih kecil kok. Iya, makanya gue nggak. Tapi buat gue itu bukan tentang umur doang sih bro. Itu tentang gimana lu mereaksikan sebuah masalah. Saya pokoknya pengennya itu menyelesaikan gitu loh, pengennya menyelesaikan baik. Iya, gue juga di sini kenapa niat gue telepon, gue pengen masalah gue berdua sama lu, gue pengennya selesai. Gue juga kemarin udah ngomong di podcast Diansu, seandainya Panda mau ketemu gue boleh, ayo sok. Dia minta maaf, gue udah maafin. Ini kalau gue maafin dia ketiga kalinya kok gue maafin, karena buat gue balik lagi ke pertama tadi, gue nggak suka punya musuh. Mendingan kan kita ketemu di Bandung kedua kali, gue ngomong di parkiran, inget gak di Vale? Bro, mendingan dari sini dibanding ini, mending temenan, ntar ada rezeki bisa kerja bareng, iya gak? Masih inget kan yang kita kelar di parkiran Vale? Iya. Sorry ya, aku kok ya. Aku minta maaf banget sama Koko. Aku minta maaf. Iya, gue maafin kok bro, gue personal sebagai atas nama gue pribadi, gue memaafkan. Thank you bro ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa temenan ya bro. Tapi masalah lu sama Erika, gue nggak bisa ikut campur terlalu jauh. Gue cuma bisa menyampaikan kalau gue masalah sama lu sudah kelar. Gue udah selesai. Gue juga tadi udah izin sama Erika mau nelfon lu dulu. Gue bilang gue mau maafin Panda, gue mau masalah ini kelar karena udah kejauhan, serangannya udah sampai ke orang tua, udah sampai kemana-mana. Gue nggak mau. Minimal orang-orang tahu dulu kita udah kelar masalahnya. Dan kalau untuk urusan lu sama Erika, silahkan chat sendiri, temui sendiri kalau dia mau. Dan proses hukum tidak bisa gue terlalu jauh ikut campur. Karena jujur Erika udah menjalankan proses hukum. Jadi
ya udahlah, menurut gue ini mungkin hari sial yang lagi lu terima, Erika terima barengan, gue juga kena juga. Ya kita harus jalanin sebagai laki-laki, ya kita harus tanggung jawab apa yang kita perbuat. Sekali lagi gue juga kalau gue ada salah-salah bertindak kemarin mungkin terlalu emosional segala macam, gue juga minta maaf. Yang bahkan serangannya sampai ke orang tua lu, gue minta maaf juga. Salam buat orang tua lu ya. Saya minta maaf. Ya wes kalau gitu bro, good luck lu, semoga masalah Amerika cepat kelar ya. Thank you kok. Oke, ya thank you bro. Thank you. Ya, itu dia yang disampaikan antara percakapan DJ Panda dengan Brave. Yuk kita baca captionnya apa. Delete soon, berarti video ini akan dihapus sebentar lagi ya. Gue cuma mau bilang gamenya sudah hampir selesai. Gue dan DJ Panda Official sudah memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara baik-baik dan juga saling memaafkan. Dia sudah mengakui dan juga menyesali perbuatannya, baik lagi manusia itu tempatnya salah guys. Tapi untuk urusan dia dengan Erika itu di luar kuasa dan kehendak gua. Proses hukum juga tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Jadi gue berharap dari sekarang dan seterusnya tolong jangan ada kesannya memanaskan keadaan antara gua dan juga DJ Panda lagi. Dan untuk masalah yang lain biarkan gua urus satu-satu dengan sebaik mungkin. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Minta tolong juga buat support mental Erika sampai dia melahirkan nanti ya. Nah tapi kasus ini masih terus berlanjut. Bahkan Erika sedang melaporkan DJ Panda itu ke polisi guys. Ini videonya. Oh iya boleh. Oh proses hukum yang sama DJ Panda ya. Hati Mbak R, tunggu sini ya. Ya, meski sedang hamil, Erika penuhi panggilan Polda untuk BAP. Tapi nggak ditemenin ini ya, Brave ya. Apa ini keputusan Erika tidak mau ya? Bahkan dia tanpa pakai pengacara guys ke sana ya. Lanjut kita lihat komentarnya. DJ Panda ketar-ketir. Semangat Mbak R. Banyak yang nggak paham kasusnya. Semangat ya Mbak R. Bukan menormalisasi hal negatif tapi kemanusiaan sih. Nih buzzer bilang katanya nggak mungkin lapor polisi. Polisi nggak nanganin kasus orang hamil yang suka sama suka. Buzzer sama junjungannya waras. Ya intinya sih sebenarnya bukan masalah hamil enggaknya sih, bukan masalah dihamil itu, cuma laporan Erika itu masalah tentang pengancaman. Kita bisa dengerin dari statementnya Erika Kalina. Aku cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan, ngasih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku, sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ancaman apa sih? Ancamannya banyak, aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Intinya Mungkin kronologi dulu Mbak, supaya itu Mbak clear Mbak, kita dari clear Mbak. apa tuh? Potong laporan sampai ada isu ini Kak. Kronologinya, awalnya mungkin. oke, kronologinya memang aku emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Kenapa nggak dari awal? Kapankah Ada 500 orang ya di dalam grup itu. Cuman bentuk pengancamannya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Itu kapan Kak kejadian ancamannya Kak? Bulan Juli, 21 Juli. melaporkannya sejak kapan Kak? Satu orang aja Kak? Apa? Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcastnya Om Ded. Tapi yang terlapornya siapa aja? Satu orang aja apa pada kali juga Kak? Ya pelapornya yang kalian udah tahu itulah. Pengakuan dari pengakuan si itu gimana Kak? Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya. Jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan gitu. Nah, berarti tapi dari Brave sendiri tadi upload sudah mau berdamai dengan DJ Panda. Brave sendiri seperti apa mencari laporan atau gimana? Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Supportnya mungkin seperti apa Kak? Jadi klarifikasi berapa jumlah pertanyaan tadi yang disampaikan? Ada banyak banget. Termasuk juga saksi-saksi kan tadi pada datang kan, jadi aku temenin juga. Dan memang ada saksinya ada 2 orang dari grup yang 500 orang itu.
Support dari Kak Bravi seperti apa Kak? Mungkin supportnya dari Kak Bravi mungkin. Supportnya ya Bravi semangat. Ini saksinya aja bahkan bisa jadi si DJ Y yang konten yang ini deh, sama manajernya DJ Panda yang mengundurkan diri, itu bisa jadi saksi sih harusnya ya, karena udah tahu nih kelakuan Panda kayak gimana. Oke. Aku terus sih. Mungkin setelah kelahiran ini mungkin seperti apa Kak? Mungkin setelah kelahiran ini mungkin dari Kak Bravi mungkin akan ngasih support seperti apa, kan dia mau ngasih tanggung jawab di atas seperti apa jadi anak. Iya, bentuknya pasti masih ya support aja sih, sampai detik ini masih support terus. Mas saksinya dari kalangan artis juga saksi. Saksinya fans-fans yang ada di dalam grup itu. Berarti ancamannya itu ada di dalam grup fanbase itu Kak? Ya. Nah, ini kan banyak yang ada juga yang dukung kamu, ada yang ngujat kamu juga, mungkin tanggapannya seperti apa? Kalau hujatan pasti ada, karena nggak mungkin hal-hal yang masih tabu kayak gini diterima semua orang. Cuman yang mendukung aku ucapin makasih, yang tidak mendukung juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Tujuan kamu memperkuat adanya bukti-bukti pengancaman itu, mungkin ada yang disampaikan ke penyidik bukti-buktinya? Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar, karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya, sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini, dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Yang dilaporkan ini satu orang atau ada kemungkinan bertambah? Satu orang. Cuma DJ Panda doang ini. Meminta perlindungan hukum juga kan, bilang perlindungan dari kamu juga, dan apakah DJ Panda akan bertanggung jawab ke depannya untuk berharap aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terpikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya, aku yang salah kok, aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab, aku nggak perlu pertanggungjawaban dia. Cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil nutupin ini kok. Mengingat dia akan menjadi calon bapak dari anak-anak kamu, memikirkan dampak psikologis ke anak kamu gak? Oh pasti, tapi itu nanti. Yang jelas sekarang yang terpenting kondisi kesehatan janin aku dulu, mental aku dulu. Kedepannya nanti bisa aku pikirin lagi. Erika kayaknya kurang tidur banget, dari matanya kelihatan capek banget. Nah itu satu, kenapa si Bravi ini nggak nemenin ya? Nggak tahu, mungkin ya, saya nggak tahu dan kurang research mungkinnya kenapa. Yuk kita lihat dari komentar sebelumnya teman-teman, soalnya ini kita buru-buru nih ya. Ya di video yang ini DJ Panda akhirnya nyerah, dia membuat klarifikasi part 2. Yuk kita lihat dari Cahaya 2039, dua-duanya salah dan tidak suka dengan keduanya gara-gara kasus Erika, kasus yang benar-benar harus diviralkan jadi tertutup seperti kasus Pembun. Ya, ngomongin dua-duanya salah ya, tadi Erika juga udah ngaku ya. Next, makasih Cahaya komennya. Dari Sylvia, saya nggak maaf ini karena kamu bukan manusia. Dari Ping Ping, wah yuyu, Kang ngakak abis. Efek kena cancel langsung kena mental. Yaudah, saya undur dulu. Kalau salah kata mau dimaafkan. Sampai jumpa di video see you. Bye. Jangan lupa subscribe. Bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.